Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M dari IMK akan mempresentasikan dokumen hasil dari tugas untuk pembuatan high fidelity dari aplikasi kami. Pertama, di sini kami melakukan analisis dengan identifikasi produknya. Lalu yang kedua, kami identifikasi masalah dari aplikasi atau produk tersebut. Lalu kami analisis goals dan motivasi pengguna. Lalu di sini kami melakukan analisis situasi pengguna pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Lalu di sini adalah bagian untuk evaluasi problem solving. Apakah eh, aplikasi tersebut sudah menyelesaikan mayoritas masalah dari pengguna atau belum. Lalu di sini yang kedua ada analisis dan evaluasi eksternal. Jadi kami melakukan pendekatan untuk pengumpulan data melalui wawancara. Ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Lalu dari hasil survei tersebut kami mendapatkan beberapa data responden dengan goals dan user-nya. Kami mewawancarai ada 5 responden di sini. Lalu kami membandingkan antara analisis internal yang sudah dilakukan bersama anggota kelompok dengan analisis eksternal yang didapat dari responden. Lalu kami mendapatkan bahwa beberapa fitur itu memang diperlukan oleh beberapa responden, oleh sebagian besar responden, untuk mendapatkan pengalaman pengguna yang lebih kepada aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga terdapat pembentukan archetype atau user persona. Kami mengambil dari goals dari responden yang sudah kami dapat. Station, motivasi, dan teknologi juga kami pertanyakan kepada responden sebelumnya. Lalu di sini ada proses bisnis. Proses bisnis untuk seluruh alur aplikasi termasuk saat user berada pada perusahaan fisik maupun pada saat mengakses aplikasinya. Lalu terdapat requirement fungsionalitas yang sudah ditentukan dari alur itu, ada terdapat 8, dan terdapat juga input dan outputnya. Lalu ini mental model untuk setiap setiap goals-goals yang sudah ditentukan, dan kami menjabarkannya lebih detail pada HTA berikut. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk setelah dari mental model dan HTA, kami membuat conceptual model berupa prototype wireframe dengan 8 fitur, lalu ada style guide dan design principle. Kami melakukan pemilihan warna sebagai berikut, lalu kami memilih tipografi yang cocok digunakan untuk aplikasi kami, yaitu font inter. Lalu ada penentuan dan justifikasi menu seperti konsistensi, presentasi. Yang kami gunakan adalah menu bottom. Jadi kami menggunakan konsistensi menu bottom pada setiap Windows. Lalu ada penentuan dan justifikasi navigasi. Lalu, lalu ada penentuan tipe window, ada primary window, lalu ada secondary window, lalu ada dialog box. Nah, untuk mockup high fidelity-nya, kami menggambarkan setiap fitur dalam mockup sebagai berikut, yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti di penjelasan mockup. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, mockup high fidelity ya, untuk alur-alur setiap fiturnya. Ini dimulai dari halaman beranda, kita akan masuk ke fitur reservasi ruangan. Di sini kita langsung ditampilkan jadwal dari ruangan-ruangannya. Di sini ada jamnya, ada tanggal. Di sini kita bisa mengganti ruangan yang ingin kita pesan, bisa melihat riwayat reservasi. Lalu kita bisa memesan jika jadwalnya kosong. Ini untuk form reservasinya. Di sini ada kapasitas, lalu ada mulai mulai reservasi
waktu reservasinya, ada tujuan reservasi dan pemilihan anggota. Lalu kita bisa lihat statusnya di sini. Oke, lanjut. Ada fitur bookmark. Di sini kita masuk ke tampilan daftar buku yang sudah kita simpan atau bookmark. Lanjut ke peminjaman buku. Ini kita tampilkan status peminjaman. Lalu untuk feedback, di sini ada jenis masukan seperti fasilitas perpustakaan, layanan, fitur aplikasi. Lalu ada subjeknya, lalu ada komentar, dan ada penilaian untuk masukannya. Oke, kita lanjut ke akses buku. Di sini di dalam akses buku kita bisa lakukan bookmark, lalu kita bisa melakukan pinjam buku, dan kita bisa melihat review dan melihat peta digital dari buku. Untuk yang pertama kita coba lihat fitur peta digital. Di sini ditampilkan peta digital dari perpustakaan untuk melihat lokasi buku. Di sini kita dapat melakukan mulai petunjuk, lalu eh, diberikan lokasi dari lemari buku yang kita cari. Ada section misalnya pengetahuan dan teknologi dan arah buat jalan ke lemari buku tersebut. Oke, lanjut ada review buku. Di sini kita bisa melihat review-review dari sesama pembaca dari buku ini dikategorikan sebagai positif, negatif. Lalu kita bisa membuat review kita sendiri. Di sini ada penilaian dan ada komentar. Lalu kita bisa mengirim penilaian kita. Oke, lanjut ke pinjam buku. Di sini kita harus men-scan barcode dari buku yang ingin kita pinjam. Lalu kita harus memfoto cover buku depan dan cover buku belakangnya. Dan kita mengisi waktu peminjaman dari buku tersebut. Setelah berhasil meminjam, kita bisa melihat status buku di sini. Oke, kita lanjut ke akses e-book dan jurnal. Untuk e-book dan jurnal ini kita bisa melihat jurnal lokal maupun jurnal internasional seperti IEE dan Scopus. Untuk jurnal internasional misalnya IEE, kita bisa melihat cetakannya di dalam aplikasi ini. Lalu kita bisa melihat daftar isinya, dan kita bisa mengunduh koleksi jurnal tersebut. Di sini kita bisa melakukan pencarian untuk e-book dan jurnal-jurnal internasional lainnya. Mungkin sekian penjelasan mockup high fidelity dari saya. Saya kembalikan ke Abiu. Baik, sekian juga ada presentasi singkat dari IMK kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.